Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semua yang baik, yang bahagia, semoga sehat selalu ya guys. Beli bahan makanan buat sahur. Tapi itu dulu. Sekarang saya selalu sedia somai Wondes sebagai alternatif menu sahur yang kaya karbohidrat dan protein. Pagi ini saya sudah berada di base campnya Wondes. Habis sholat subuh ini tadi langsung saya ke Wondes lanjut untuk ngedit video YouTube saya. Jadi YouTube ini saya lakukan karena saya senang, saya bisa berbagi, saya bisa mendokumentasikan kegiatan sehari-hari saya bersama keluarga, bersama tim, dan saya share ke YouTube. Apapun itu, jadi nawaitu saya pertama untuk berbagi, kedua untuk proses pembelajaran, ketiga siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil oleh para viewer, para subscriber. Saat ini subscriber saya ada 800-an ya, 800 berapa gitu, saya agak lupa. Nah, ternyata saya belajar sekali, salah satunya adalah pada saat saya istiqomah untuk upload, subscriber saya bertambah satu dan satu dari zero, dari 0 sekarang bisa jadi 800. Dan ini saya coba istiqomah ini dari berapa mungkin tahun ini ya. Di tahun ini saya pulang kampung waktu itu, terus saya coba lillah saya untuk istiqomah karena kebetulan waktu saya ada dan saya sambil memantau usaha saya juga perlu menyalurkan hobi gitu guys. Dan ternyata alhamdulillah ada penambahan. Jadi yang kepikir saya gini, saat subscriber saya tambah, oh berarti ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Apa yang saya bagikan, apa yang ini tuh bisa jadi manfaat untuk orang lain. Dan itu saya rasakan tuh lebih membahagiakan, lebih senang. Dan satu lagi, dengan saya istiqomah belajar di YouTube gitu ya, saya jadi tahu bagaimana mengedit yang laptopnya enak, nyaman. Saya dulu memang awal-awalnya di dunia IT bekerjanya, terus saya pernah kenal juga masalah video editing dari teman saya Pak Haji Edi. Waktu itu saya pernah diajak syuting, diajak edit. Beliau kalau komputer apa untuk ngedit, tapi itu udah di tahun-tahun, udah cukup lumayan lama. Tapi ilmu itu ternyata bersambung kembali di era sekarang, di era di dunia udah digital ya. Nah dari situ saya coba belajar lagi dan nyambung gitu, ternyata nyambung dan saya ngerti. Seperti saat ini saya ada kamera GoPro yang saya pakai nge-record pagi ini gitu ya. Ini kamera dibeli oleh Bunda. Jadi Bunda waktu itu pulang setelah resign, entah dapat pesangon atau nggak dapat, saya lupa, apa dapat bonus gitu ya. Dan dia nanya, mau dibuat apa mas? Ya terserah lah, itu kan uang kamu gitu, mau nggak ya? Saya nggak berhak lah gitu. Ternyata Bunda, tidak gimana nih kalau kita belajar nge-YouTube gitu. Dan ternyata beliau kan orangnya kan anggot-anggotan gitu, kadang lagi mood ya nggak, ya udah saya coba belajar aja, saya pergunakan akhirnya, dan juga support buat usaha saya untuk Wondes gitu. Nah dari sini pembelajaran ada aja gitu hal baru. Terus saya juga ada mic Rode ya, mic bukan Rode. Saya dulu bermimpi Rode gitu ya. Rode itu yang mic eksternal, tapi kalau di GoPro kan bisa dipakai untuk di HP, untuk kamera gitu ya. Terus itu saya dapat, alhamdulillah dimampukan untuk membeli Saramonic. Terus selanjutnya saya jadi masalah banget pada saat ngedit ini kan kualitasnya si GoPro ini kan udah 4K ya guys. Jadi untuk ngedit 4K laptop saya dulu entah kenapa ada yang salah di mana. Secara spek udah tinggi karena udah i5, RAM-nya juga udah saya upgrade jadi 8GB, terus harddisknya juga udah SAS. Tapi SAS ini bukan bawaan dari si laptop, tapi dirubah oleh si penjual gitu. Entah kenapa setelah saya pakai lama-lama tuh nge-lag banget. Kalau speknya tinggi tapi kok nge-lag gitu. Saya suatu titik akhirnya saya, aduh ini kayaknya udah nggak bisa nih gitu ya. Saya boleh gitu, saya belum menghasilkan, tapi saya belajarnya harus bisa bergerak, harus bisa bagus kualitasnya. Dan sekarang dengan adanya GoPro, gambar saya udah nggak
mencong-mencong gitu kalau ngesut. Bahkan saya dulu sempat dapat kritikan temen gitu ya, wah nonton video lu pusing palaku gan gitu. Intinya kalau gitu, wah dalam hati gue udah usaha ngesut, ini kok kritiknya sadis banget, malah bikin pusing ya. Tapi saya akhirnya berpikir dari kritikan tuh jadi masukan, oh gimana caranya ya saya membuat minimal yang saya kejar adalah gambarnya bening, suaranya jelas gitu, dan nggak goyang-goyang gitu. Akhirnya waktu itu saya pernah belajar beli gimbal. Dan beli gimbal ini juga perjuangan kan, karena harga gimbal itu 1 juta lebih. Bagi saya duit 1 juta itu luar biasa, besar gitu. Tapi alhamdulillah jalan, dan pernah saya pakai pulang kampung untuk pakai gimbal. Gimbal pun saya juga nggak maksimal pakai karena entah gimana ceritanya mati saat ini gimbal saya. Oke, gimbal rusak, saya sih punya bunda beli GoPro, akhirnya bisa terselamatkan dengan GoPro ini. Kualitas gambarnya udah clear, udah 4K, dan udah nggak perlu gimbal. Jadi katanya gimbal itu udah gimbal killer. Kalau katanya teman saya, GoPro ini udah jadi gimbal killer. Jadi maksudnya gini, jadi nggak perlu gimbal-gimbal tapi dia udah stabil. Cuman ada kelemahan juga ternyata, kalau di GoPro ini saya makin nggak bisa ngezoom guys. Jadi udah otomatis ya gambarnya segitu gitu, nggak bisa ngezoom out, zoom in, zoom out gitu. Terus suaranya kadang karena kan nggak pakai bantuan di eksternal, kalau misalkan ada bising atau masuk banget gitu. Jadi pintar-pintar. Jadi setiap tools ternyata ada kelebihan dan kekurangan. Ini yang saya pahami saat ini ya, bahwa GoPro ini kelebihannya bagus gitu. Udah stabil, gambarnya udah 4K, bahkan 5K ya, ini udah 5K GoPro 9, dan dia clear gitu. Cuma dia tuh suara kadang karena gini nggak tahu nih, ini jaraknya ada berapa, setengah meter kali ya, kayak ngobrol seperti ini. Dan dia di low light juga agak kurang ya. Kalau low light misalkan cahayanya agak redup ya tentu kurang juga, tak seperti mirrorless gitu. Nah, terus saya untuk kembali ke laptop akhirnya saya memutuskan dengan sangat nekat. Saya akhirnya cari referensi sana, udah coba. Waktu itu kan dari zamannya MacBook lagi baru keluar yang M1 ya. M1 itu jadi prosesornya dia buat sendiri gitu. Dulu kan pakai Intel, i7 segala macam. Aku udah tergoda tuh ke sana. Tapi karena dananya nggak ada, ya saya cuma mengubur mimpi itu. Tapi akhirnya saya putuskan untuk, pokoknya saya harus ganti laptop, apapun yang terjadi gitu. Saya boleh tiap hari jalan kaki, saya boleh tiap hari nggak pernah jajan, dan memang itu kenyataan bahwa dalam saat ini gitu, saya tuh jarang jajan. Saya jarang jajan, jarang beli sesuatu gitu ya. Tiap hari udah gitu ya, ngasih saya jatah ke keluarga, dan saya nggak pernah jajan gitu. Dan alhamdulillah gitu, saya nekat, saya ngomong ke istri, Bun, saya udah perlu alat nih gitu untuk proses belajar selanjutnya. Akhirnya saya putuskan beli Mac dengan segala resikonya. Alhamdulillah kebeli juga seumur hidup saya baru yang namanya beli Mac. Dulu sih waktu saya di kerja dari itu sesekali gitu ya nyeting Mac, tapi belum pernah membeli. Dan saya ingat banget waktu itu saya kenal salah satu dosen BINUS ya. Beliau cerita, Mas, ini saya beli Mac hasil dari kerja sampingan saya cuma bermimpi, wow keren ya. Waktu itu kan zaman dulu juga udah mahal ya namanya Mac, dan saya cuma bermimpi, kapan ya, dalam hati, kapan ya aku punya proyek dan bisa beli Mac cash gitu kan, nggak ada yang namanya kredit-kreditan. Dan kata beliau tuh, saya ini beli Mac hasil dari proyek, dalam itu keren juga ya, cuman tambahan aja bisa buat beli Mac gitu. Dan kesannya waktu itu kalau Mac itu udah emang kelas tinggi, kelas keren gitu, kelas pokoknya kalau udah bawa Mac berarti udah bagus gitu. Dan ternyata memang sampai saat itu pun ya begitu ya kan kesannya. Tapi kalau saya ngejarnya bukan masalah keren-kerenan, bagus-bagusan, tetapi memang untuk itu belajar. Dan ini yang saya beli yang belum sampai yang saya bener-bener waktu itu saya cek, wah impian saya. Tapi karena yang benar-benar yang waktu itu yang tertinggi yang saya lihat di ukuran yang saya pakai itu, harganya tuh 40 billion, 40 juta. Waduh, saya kalau itu udah mundur, nekat gila gitu, tapi kayaknya nggak berani karena memang saya belum perlu banget untuk kesana. Minimal adalah yang saya buat ngedit itu nggak nge-lag, lancar, wes itu cukup, bening ya pokoknya gitu, nggak nge-lag. Karena orang ngedit kalau nge-lag, waktu saya pakai laptop saya lama itu bisa sampai setengah hari, bahkan kadang sehari untuk convert. Ngeditnya kadang dedetan, terus convertnya itu yang lama.
Itu yang saya menyedihkan banget. Kadang-kadang saya, ya Allah, ini kok begini amat di laptop ya. Padahal udah harganya tuh udah di kisaran 10 juta waktu itu. Bagi saya itu pun juga udah pengorbanan dahsyat. Oke, gitu teman-teman. Jadi video pagi ini saya buat ini, saya bercerita tentang diri saya sendiri bahwa saya belajar itu benar-benar dari nggak ngerti gitu ya. Maksudnya saya dulu upload YouTube, bikin YouTube itu udah lama banget, di tahun-tahun berapa ya. Pokoknya saya di BINUS, orang-orang pada belum bikin, saya coba bikin. Karena waktu itu saya pernah memegang server untuk bikin YouTube-nya versi BINUS gitu, namanya BITUB. Saya meneruskan salah satu proyek mahasiswanya udah resign dan saya suruh pegang servernya. Yang ngutak-ngutik akhirnya saya coba bikin akun di YouTube. Dan saya dulu pernah dapet dolar gitu, dolarnya tetapi belum bisa dirupiahkan. Karena saya belum ngerti bahwa ternyata di suatu saat nanti YouTube itu makin keren, makin dasar dan bisa menghasilkan uang. Andaikan waktu itu saya udah paham, pasti akan saya ulik-ulik ya. Karena saya suka sekali sharing-sharing itu. Saya dulu bermainnya sebelum YouTube itu kebanyakan saya menulis di blog. Bahkan saya dulu sampai jadi pengajar atau mengajari orang untuk cara membuat blog. Dan saya pernah juga handle server blog. Blog itu adalah tulisan pribadi yang di-sharing ya kayak buku harian lah kurang lebihnya begitu, tapi di internet dengan bentuknya website gitu guys. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mencari dengan konten YouTube itu saya lebih suka karena orang kalau ngeliat gambar itu lebih menarik. Menurut saya ya, video itu lebih menarik karena zaman sekarang jarang banget orang minat baca masyarakat kita tuh kan lemah banget. Dan cenderung visualnya lebih suka, lebih senang gitu ya. Nah, makanya saya juga belajar juga karena itu saya tadi belajar, terus kedua saya pingin sharing, berbagi apa yang saya bisa dan juga ada dokumentasi buat next, siapa tahu di generasi akan datang bisa berguna gitu ya. Masalah itu nanti yang nonton berapa, itu nanti. Itu bonus, tetapi niat dulu dan action dulu. Seperti saya juga memulai usaha. Saya usaha ini bermimpi dari zaman saya dulu masih SMA, dari makin menguat lagi di zaman kuliah sambil kerja gitu ya. Saya selalu baca-baca dulu dan saya bawa dalam doa, ya Allah, jadikanlah saya untuk berani bisa berdiri sendiri. Itu ternyata diijabahnya nggak sesingkat itu guys, tapi long term, bener-bener long term dan waktunya puluhan tahun. Karena dengan segala keterbatasan saya, kesimpulan saya untuk memulai usaha sebenarnya adalah yang sangat urgent, memang harus berani. Terus kedua adalah ilmu guys. Saya jatuh bangun bangkrut karena keilmuan saya kurang. Dan ilmu itu tidak cukup hanya dari sekolah, dari kuliah, sekolah, itu cuma berapa persen, tetapi praktek langsung, belajar ke orang-orang yang lebih paham, itu bisa dilakukan untuk shortcut, jalan pintasnya, membaca, mempraktekkan, dan terus belajar ke orang-orang yang ahlinya. Ya mungkin ada misalkan sampai pengen jualan bakso, ya udah datengin pakar bakso lah ya. Kalau perlu kamu ikut kerja di sana, belajar dari zero sampai master misalkan. Terus dalam membangun usaha itu perlu namanya ilmu manajemen. Saya detik ini saya itu masih banyak hal yang salah di hal manajemen ini, terutama manajemen orang. Bagaimana mengatur orang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tak semudah yang dibayangin. Kalau saya dulu kerja sebagai seorang manajer di kantor itu udah enak aja tinggal jalanin gitu kan, ada HRD-nya. Aku minta ini, itu udah ada job desk-nya. Nah, pada saat membangun usaha sendiri, semua dipikir kepala sendiri. Wow, amazing guys. Tak semudah itu. Oke. Ini saya sharing-sharing, curhatan, berbagi, siapa tahu ada hal yang baik, monggo dipungut di bawah, kalau memang buruk buang aja ke laut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.